Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ya. Marno main malam-malam ini ya. Kita Iya. sidak malam ya. Ya, hari ini kita sidak malam di kebunnya Purnama Grape bersama channel sahabat Kang Marno. Ya, udah lama nih kita ya. Udah lama kita nggak ketemu Om. Ya, ada sekitar 1 bulan lah. Ya kurang Iya. lebih ya. Sekarang Sekarang bulan puasa aja udah dapat 2 minggu ya. betul. Udah Ya. malam ke-17 nih malam ini nih. Ya, kebetulan saya juga baru balik ini. Habis dari tarawih ya Om ya. Bukan, kita habis dari Amerika. Kebetulan Presiden Amerika punya anggur lokal, jadi kita sambungin dulu itu ke impor. Waduh. Ini proyeknya luar biasa ini. Purnama Grape. Iya. Malam ini ada kegiatan apa Om? Malam ini kita nanti sidak di kebun yang di rumah nih ya, Purnama Grape. Nanti juga sekalian kita nyambung ke yang di kafe. Ya, nah sekarang kita berkaitan tentang perawatan beri anggur. Ya, untuk pemakaian GA3 ala organik. GA3 organik. Betul. Ya, nanti kita akan aplikasikan baik dari pembuatannya juga cara pencelubannya. Itu. Nanti Ya. kita akan edukasi ya. Iya, kita akan lakukan edukasi. Supaya penonton tidak penasaran dan kita bisa berbagi pengalaman. Ya. Nah, sekarang kita keliling-keliling aja nih Om dulu ya. Ini kemana dulu nih enaknya? Ya, kita kemari dulu dah. Ya, ini kebetulan kan kita habis dipangkas. Tapi sebelumnya ini saya sampaikan nih ya. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu kita dapat musibah nih. Ya, Apa itu Om? banjir. Oh yang Bekasi lagi ramai banjir itu ya? Iya, kebetulan kita di kafe kena, di rumah kena. Nah, di rumah sini kita hampir 1 dengkul banjirnya. Ya. Luar biasa. Bibit banjirnya. itu pada kanyut semua. Pas saya ambilin tinggal plastik-plastiknya doang. Ya. Ada beberapa sisa sekitar 30% lah. Sisa dari banjir itu. Berarti Ya. yang lain hanyut ya? Hanyut semua, tinggal plastiknya aja tuh kita ambilin. Wah itu padahal itu untuk memenuhi kebutuhan konsumen ya. Betul. Ya, Jadinya sedikit terhambat jadinya sekarang. ya karena memang ya kita intinya sih kita ambil aja lah hikmahnya. Ya namanya musibah Om. Supaya semoga kita dikasih yang lebih baik. Iya, Insya Allah. tapi selama kebetulan saya kan juga lahir di sini nih ya. Sampai sebesar ini baru kali ini saya ngalamin banjir sampai sedengkul. Berarti musibah tahun ini luar biasa ya? Ya, lebih parah dari banjir 5 tahun yang lalu lah. Ya, gitu loh. Ini sampai masuk rumah. Ya, saya bersihin rumah aja itu sampai yang di kebun dan di kafe itu 4 hari. Belum kelar-kelar. Udah. Oke Gitu. ya. Ya. Nanti pasti ada hikmah yang baik Om. Ya, kita ambil hikmahnya aja lah. Tetap semangat. Pokoknya kalau Ya. nanam anggur itu jangan putus asa. Ya. Tapi anggur aman ya banjir kemarin ya? Anggur alhamdulillah sebagian aman, tapi sebagian juga ada yang hanyut. Ya, karena kita kan juga di rumah ini memang kalau saya pribadi pusatnya pembuatan bibit. Jadi bibit anggur, bibit cabai, bibit tomat, kita produksinya di rumah. Di rumah produksinya. Ya, nanti kalau sudah layak jual, baru kita ke kafe Purnama Grape. Oh, untuk disimpannya di sana ya? Iya. Nah, jadi kalau yang layak jual kita taruh di sana. Cuma kalau pembuatan bibit kita fokusnya di rumah. Di rumah. Oke, Gitu. langsung aja Ya. kita Om. Ya, ini kebetulan juga ini mohon maaf nih agak berantakan ya. Karena memang kita tadi habis mangkas. Ya. Nah, ini anggur jenis Jupiter nih. Ya. Jupiter. Nah, Jupiter ini kan udah mulai ada tanda-tanda perescent juga ada yang belum. Jadi kalau kita bicara Jupiter ini kan juga ada yang masih mekar, ada yang sudah berbentuk beri, ada yang sedang perescent dan lain sebagainya. Memang karena ini saya bentuk dia buah bertingkat. Itu. Oh, pemangkasannya dibikin bertingkat ya? Ya, bertingkat ya. Karena kemarin ada kendala hujan, ini ada beberapa buah anggur juga yang hancur ya, hanya sebatas sisa-sisa ini aja. Ya. Cuma kalau dilihat sekilas ya, ini kayak bukan buah anggur Jupiter ini. Ya. Nah, agak lonjong dia bentuknya. Oh, ini ada pengaruh dari obat GA3 atau gimana? Iya, GA3 organik. Cuman kalau saya secara detail mungkin saya nggak paham ya, tapi saya meyakini bahwa ini juga ada dampaknya juga. Iya. Gitu loh. Ya. Gini-gini nih. Ini kan juga secara bentuk tuh mulai agak lonjong dia. Ya. Mungkin kalau orang awam dalam dunia perangguran mungkin di sekilas nggak terlihat seperti Jupiter, tapi ini Jupiter gitu loh.
Tapi ini kok mulus ini Om ya? Iya, mulus, tapi juga agak terkena hama juga ya karena faktor musim hujan juga lah. Ya kan. Tapi ini untuk kondisi musim penghujan di sini bagus lah ini. Iya. Tuh. Nah, termasuk ini. Ya. Halus-halus soalnya. Ya, secara malai juga panjang lah. Ya. Ya. Gitu. Nah, ini nanti setelah ini akan saya praktekkan nih cara kita penceluban GA3 ala organik. GA3 ala organik itu bahannya pakai apa? Kita bahannya simple, cuma sebatas menggunakan bawang merah. Tapi sebenarnya juga harus ada satu lagi nih, gitu loh, bawang putih. Karena kan logika saya begini, jadi perbandingannya 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih. Nah, kalau secara fungsi bawang merah ini kan juga untuk memanjangkan malai daripada anggur. Nah, kalau bawang putih itu salah satu pencegahan untuk hama. Karena jatuhnya kan insek dia. Ya. Berarti 2 sekaligus ya? Iya, jadi 1 bawang putih, 2 bawang merah. Tapi kalau bawang putih ini kebetulan saya kan bawang putih nggak ada nih. Jadi saya pakai bawang merah aja nih. Ya, nah ini saya lakukan udah yang keempat kalinya penceluban. Ya, nah ini kalau air bebas air ya. Ini air ukuran mungkin sekitar 200 mili lah ini. Ya, nih, ya. Nah caranya nih bawang merah 2 siung. Ya, kita geprek nih. Nah, ya, kita geprek, ya kita aduk ini karena spontanitas kagak ada persiapan ya, mohon maaf ini. Jadi ngaduknya gue salah kadarnya aja nih. Ya, yang penting kan secara umum udah tahu lah. Ya. Nah ini kan sebagai contoh aja ya. Ini seharusnya kalau bisa direndam ini, direndam dulu ya pokoknya lebih dari 1 jam lah. Ya, baru bisa diaplikasikan. Itu. Karena air bawang merah ini kan kandungannya sebenarnya sama dengan GA3, ada kandungan JPT-nya. CPT ya? Gitu. Berarti kalau kayak gini bisa langsung dipakai? Kalau ini sebagai contoh aja, kita pakai aja. Kalau nunggu 1 jam nanti keburu saya tidur. Oke, siap. Nanti keburu imsak ya? Keburu ketemu sahur lagi. Gitu loh. Ya. Nah, ini katakan udah 1 jam lah, atau udah 2 jam lah. Ya, nah, ini kita aplikasikan. Contohnya seperti ini. Nah, celup, ya. Seperti ini. Ya, kalau kita pakai kimia, itu kan suruh ngitung dulu tuh. Kalau nggak 1 sampai 3 atau 1 sampai 5 ya. Ya. Tapi kalau organik, ya, kita kayak begini aja. Mau hitung sampai 1000 atau 100 juga nggak apa-apa. Asal kuat aja tangannya. Bebas dia, kagak ada ukuran apapun. Ya, tapi kalau idealnya ya udah hitung aja sampai 10 lah. 1, 2, 10 begitu. Pas. Nah, itu. Ya, celup lagi ini. Ya, hitung 1 sampai 10 lah. Maksudnya biar efektif penyerapannya itu lebih bagus gitu loh. Kalau organik itu. Ya. Nah, kalau ini masih layak dicelup, tapi di garis bawah nih. Kalau kayak begini jangan nih. Ya, kalau seperti ini nih. Ya, ini rentan banget nih. Ini mekar ini. Baru mekar ya? Iya, kalau kondisi bunga anggur, mau jenis anggur apapun, kalau dia dalam kondisi begini, jangan sekali-kali dicelup, ya, atau disemprot fungi dan insek. Itu gosong. Ya. Itu bisa gagal ya? Gagal. Itu berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Jadi dibiarkan saja sampai nanti dia kondisi berbentuk beri sebesar kacang hijau. Nah, itu baru boleh diaplikasikan. Makanya kalau aplikasi pakai organik ini, pertama nih, kalau bisa minimal ada 3 fase. Ya, di saat dia brokoli, ya, di saat dia sebesar kacang hijau sampai sebesar ini, itu minimal 3 kali kita penceluban dengan GA3 organik. Insya Allah hasil pasti maksimal. Ya. Pakai apa lagi? Kalau saya cukup itu aja, pakai GA3. Selebihnya kan saya pupuk organik. Ya, kalau saya menggunakan 2 pupuk organik. Ya, kalau untuk pertumbuhan kita pakai POC buah. Kalau untuk pembuahan kita pakai POC pisang sama daun kelor. Ya, nanti kita ada contohnya lah. Nanti kita lihat pupuk kita itu. Untuk proses pembuatannya bisa ditonton di thumbnail yang ini. Iya, sudah pernah itu saya bikin video di channel sahabat Kang Marno. Betul. Iya. Nanti bagi yang belum nonton bisa ditonton. Om, kita langsung pindah ke sana ya? Iya, nanti akan saya jelaskan beberapa jenis anggur yang
terbaru lah yang lagi saya kembangkan ya. Sebenarnya ini bukan anggur terbaru, cuman kebetulan di Purnama Grape saya baru dapat. Ya ini sampai detik ini belum saya buahkan. Ini ternyata saya mau buahkan ini. Ya ada sekitar 4 varian jenis anggur lah. Ya, itu. Oke, kita Iya. langsung aja. Nah, kebetulan juga di sini kita ada tamu guru kita ini. Guru. Wah, ini Ini punya Gading Grape. Ini guru saya ini. tamu kehormatan ini. Iya, master suhu ini. Master suhu. Gimana Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah Kang Marno. Oke, kita lanjut dulu Kang ya. Dienakan dulu ngopi-ngopi dulu. Iya. Nah, ini kan ada beberapa jenis nih ya. Nah, ini kalau ini nih kemarin nih kita lagi iseng-iseng aja saya nih. Ya. Ini jenis anggur Jupiter nih. Ini varian Jupiter. Iya, Jupiter. Cabangnya ini emang sengaja dibikin kayak gini. Ini sih sebenarnya spontanitas. Jadi kemarin saya tuh nemu kayu 2 nih. Ya. Ya jadi saya bikin aja udah seperti ini. Ya, sebenarnya ini kurang bagus. Ya, ini disebutnya apa namanya para eksekusi. Ya, jadi kayak para gantungan ini. Ya, saya berharap nanti ya buahnya di sini-sini gitu loh. Ya, ini kan sudah ada buah-buah bonus lah yang buah-buah sengaja sebagai apa namanya Manis. ya biar valid bahwa ini memang Jupiter gitu loh. Ya. Gitu. Tapi kalau untuk yang suka seni ini model-model begini ini bagusnya. Bagus Ya. ini. Dari ini kemarin nih saya lihat ini perakaran ini nih. Ya. Jadi memang jujur aja ini salah satu tambo lampau saya yang ada di paling belakang nggak keurus. Nah, kebetulan saya ada waktu luang, ada kayu sisa ya, jadi saya manfaatkan saya buat seperti ini. Nah, ini hanya spontanitas saja. Ya. Itu. Nah, ini Mondrop saya nih, Mondrop nih. Ya. Nah, Mondrop ini lagi sama Meon. Ya, ini Meon ini. Ini kolaborasi nih. Iya, sebenarnya ini mohon maaf ini ya. Sebenarnya hal-hal kayak begini nih nggak boleh ini. Ya, jadi kalau bisa satu tambu lampot khusus untuk anggur saja. Gitu. Cuman karena ini berhubung ini pohon Meon ya, ini dari tumbuh sendiri, dari kita sering nyiram pakai POC. Kalau saya kan POC buah-buahan. Ada melon, ada semangka. Kadang-kadang kalau habis nyiram itu ada bekas biji-bijinya dia numbuh. Nah, ini sedang saya piara lah minimal nanti kalau ada 1-2 buah kan lumayan. Tuh ya. Ya ini belum saya kawinin, cuman setahu saya katanya harus dikawinin nih. Nah, kalau ini kembang-kembang laki nih. Nih, laki. Ya, nanti laki ini diambil kembangnya. Nah, ntar kalau ada kembang-kembang yang cewek itu dia yang ada buahnya dia agak bulat ininya, tangkainya. Nah, itu dikawinin. Nah, itu biasa jadi. Oh, Gitu. ciri-cirinya seperti itu ya? Iya, kita membedakan antara bunga laki dengan bunga perempuan. Itu. Berarti ini untuk belajar juga ya? Iya, ini bagian dari apa ya? Iseng-iseng aja lah, penghias. Ya. Nah, ini juga ada Malika nih. Oh. Malika kita ini rata-rata udah 6 bulan nih, cuman belum saya buahkan lagi sedang pembentukan batang tersier. Ya. Tuh, batang tersier. Nah, itu ada satu lagi Ilaria. Nah, ini Ilaria. Nah, ini Ilaria nih. Ini yang buahnya hijau nih. Tapi ini tanpa naungan daunnya bagus nih. Iya, alhamdulillah. Ya, tapi ada juga beberapa pohon yang kena hama juga. Gitu tuh. Yang tidak tahan ya. Iya, ini termasuk Ilaria ini menurut saya termasuk kuat juga gitu loh. Ini bagus ini hijau itu. Iya, biasanya kan di sini ada apa namanya hama trip atau karat daun. Tapi alhamdulillah dia nggak kena ini. Dia sama modelnya dengan Mondrop nih. Mondrop juga sama Mondrop nih, nggak kena dia karat daun itu. Hama termasuk kuat juga dia dari hujan itu. Ada sebagian yang kena juga itu. Kalau yang sebelah sini apa ini? Nah, kalau ini snowball nih. Snowball. Ya, merah. Sama ini. Ya. Umur sama 6 bulan juga lagi proses pembentukan batang-batang tersier nih. 1, 2, 3, 4, 5 lah batang tersier. Baru dapat 5 ya? Ini masih pendek juga. Ya, makanya kita stop karena mungkin karena kapasitas tempat aja. Gitu, jangan sampai kemana-mana. Jadi nanti yang akan saya ini cuma beberapa batang tersier aja. Yang penting kan buahnya maksimal. Tujuan saya seperti itu. Ya. Nah, ini ada lagi NN06 nih. Tuh.
Ya, nama anggur ada NN06 ini. Makanya nanti ada jenis baru juga nih, NN07. NN06. Iya. Itu N-nya kurang 1 itu. Ah, oh iya itu kurang 1. Ya. Nanti ngiri dia. Oh, ini juga sama, dia lagi pembentukan batang tersier. Ya, jadi perkiraan saya ini antara dia panjang 4 meter lah. Jadi 4 meter saya stop biar tujuannya dia fokus ke Tersier. Ke tersier gitu loh. Itu. Nanti kalau tersiernya sudah 2 meter saya stop baru saya ambil mundur pembuahan. Kalau saya begitu. Ya. Oh, kalau yang ini bibit ya? Nah, ini bibit kita. Ya. Kalau bibit ini ya. Kalau bibit saya menggunakan 2 rostock. 2 jenis anggur lokal. Saya menggunakan Isabella sama Red Master. Isabella sama Red Master. Nah, kalau Red Master dia begini nih daunnya nih. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya jenis anggur begini udah pasti lokal. Ini jenis anggur yang buahnya kayak lonca asem. Itu ciri-ciri daunnya yang detailnya seperti apa? Ini bergerigi dia. Ya, pokoknya kalau bergerigi kecil daunnya itu Red Master. Ya. Nah, kalau teksturnya halus ya. Iya. Nah, kalau yang satunya lagi Isabella. Nah, Isabella ini dia hampir mirip dengan jenis Jupiter. Ya. Nah, ya Jupiter. Nah, ini saya ambil contoh dulu nih ya. Nih, kita ambil apa biar apa Bapak Ibu paham tentang perbedaan anggur Jupiter dengan Isabella nih. Nih. Nah, ini kalau sekilas hampir sama dia. Ya. Sekilas hampir sama. Ya. Ya, sekilas hampir sama. Makanya kalau kita membedakan antara anggur Jupiter dengan Isabella, itu dari bawah daun. Nah, lihat. Dia agak klimis. Halus. Ya, pokoknya mengkilap. Beda dengan Isabella tuh. Isabella itu agak kasar dia. Dia ada putih-putihnya gitu ya. Nah, jadi yang sebelah sini Jupiter, sebelah sini Isabella. Nah, jadi membedakan antara Jupiter dengan Isabella itu dari bawah daunnya. Ya, kalau Isabella itu lokal, kalau Jupiter itu masuk jenis impor. Itu. Ya. Nah, terus kalau pembuatan bibit, saya menggunakan 3 ya. Kucing ini. Hush. Sana. Mau syuting dulu ini. Ya. Nah, kalau bibit saya kalau teknik pembuatan bibit saya menggunakan 3 teknik. Ya. Yang pertama sambung pucuk. Nih. Kalau sambung pucuk ini begini cirinya. Jadi dasarnya lokal, ya. Saya sambung ke impor. Nah, ini jenis Jupiter ini. Ini disebut sambung pucuk. Ini sudah jadi ya? Sudah jadi ini. Tinggal tunggu tinggi ya? Ya, tinggal tunggu minimal 70 cm udah layak jual. Itu, ya. Nah, terus yang kedua adalah grafting. Nah, kalau grafting ini kita begini. Ya. Ini grafting. Ya. Ini dari batang ya? Ya, jadi kita menggunakan entres impor dasar lokal. Ini kita menggunakan Isabella. Itu. Ya, itu yang kedua. Nah, kalau yang ketiga ini kita kayaknya sih adanya di KP itu. Ya, kalau yang ketiga itu kita menggunakan rostock. Jadi rostock itu maksud saya itu saya yang dari batang saya tanam impor itu cuma Jupiter. Selebihnya saya nggak berani. Oh, ini ya, apa itu stack ya? Iya, jadi cuma jenis Jupiter aja. On road ya? Iya, on road yang menggunakan Jupiter, yang impor Jupiter aja, selebihnya saya nggak berani. Karena kalau Jupiter saya sudah membuktikan kuat bertahun-tahun dan secara pembuahan juga maksimal. Ya. Berarti kalau untuk varian Jupiter walaupun on road tetap bisa ya? Iya, bisa. Lokal kita menggunakan Isabella sama Red Master. Terus juga lagi tambahan nih ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan di momen musim hujan nih. Masih transisi ya. Antara musim hujan, tapi intensi hujan kalau di daerah Bekasi udah agak mulai berkurang sih. Tapi dampak ke anggur itu pasti ada dampaknya. Ya, kayak daun seperti kebakar, terus pengembangan pucuknya tidak aktif. Itu ada solusinya. Ya. Gunakan air bawang merah. Siram dengan air bawang merah. Itu yang disiram di potnya? Ya, di media tanamnya. Ya, karena saya sudah uji coba itu berhasil. Berarti pakai bawang merah ya? Ya, kalau saya pakai bawang merah, itu saya sudah buktikan ya dari pohon sekarat, saya siram bawang merah, tumbuh lagi.
Itu untuk takaran bawang merahnya seberapa? Jadi kalau sama airnya. Air ya, kalau air nih, jadi 4 siung pakai. 4 siung air 4 siung bawang merah dicampur air 2 liter. Air 2 liter ya? Ya. Tapi ingat dengan satu catatan harus direndam dulu selama 1 hari. Oh, berarti difermentasi ya? Selama 2 hari. 1 hari. 1 hari. Nanti baru bisa diaplikasikan. Ya, soalnya kan gini, kalau langsung takutnya kurang efektif. Jadi antara air dengan kandungan bawangnya kurang menyatu. Jadi dia butuh waktu selama 1 hari, ya biar maksudnya nutrisi JPT yang ada di bawang merah itu bisa berbaur dengan air putih. Berarti harus benar-benar tercampur ya? Iya, biarpun nanti hasil biar maksimal. Berarti bawang putihnya itu, bawang merahnya itu digeprek dulu? Iya, digeprek. Taruh di air 2 liter, di ember ya. Nah, terus direndam 1 hari. Nah, disiramkan ke pohon-pohon yang tadi saya bilang, yang kondisinya misalkan sekarat lah. Ya, berarti, karena faktor air hujan. Berarti untuk mengatasi pohon yang daunnya sudah menguning atau mengering ya? Menguning, mengering, itu kan sebenarnya dampak dari air hujan secara tidak langsung. Karena air hujan itu mengandung kandungan N-nya tinggi. Gitu loh. Oh, jadi untuk pencegahan supaya tidak mati ya? Iya, jadi akar yang busuk jadi aktif lagi. Salah satunya kan seperti itu. Ya ibarat orang sakit, salah satu obatnya yaitu tadi air bawang merah. Gitu. Ini berdasarkan pengalaman saya dan sudah saya buktikan juga. Sudah berkali-kali ya? Iya. Berarti sudah tidak diragukan lagi nih? Iya, jadi kalau ada bapak ibu nih yang ada pohon anggur mungkin di luar nih tanpa naungan ya sering kena air hujan, itu kan kadang-kadang pertumbuhan stuck tuh. Stuck ya? Ya, stuck, daun pinggir-pinggirnya mengering, menguning, dan sebagainya. Siram dengan air bawang merah. Solusi utama? Iya. Ya, gitu. Itu kemungkinan nanti pucuk-pucuknya aktif kembali dia. Sehat. Itu ditandai dengan, bahwa pohon itu telah menyerap yang ada kandungan yang ada di bawang merah itu. Ya, itu biasa pengetahuan saya begitu. Nanti pucuk aktif dia. Itu. Kalau nanam buah lama langsung aja beli buah. Nih di samping Purnama Grape. Tuh, apa aja ada tuh. Ya, lengkeng nanam bertahun-tahun. Kalau ini langsung aja udah makan. Ya. Murah-murah di sini. Oke. Pas lah, nggak jauh, ada bibitnya, ada buahnya. Mantap. Tinggal petik ya, Om? Iya, tinggal petik, Pak. Ada bibit, ada buahnya. Oke, Om, kita udah di kafe ya? Ya, sekarang kita udah di Cafe Purnama Grape. Ya, nah ini buah-buah ninel nih. Ya, anggur jenis ninel. Ya, ini salah satu jenis anggur yang tanpa pemangkasan, tanpa pruning. Ya, ini tumbuh dia dari sulur sama tunas air. Nah, ini contohnya nih, ini kan dari sulur semua nih dia buahnya. Ya, dia biarpun kecil tapi banyak ya. Iya, besar uang gopean. Nah. Buahnya besar ya. Ya, rasanya kita coba ya. Manis. Manis. Ya. Ini varian apa tadi? Ninel. Ninel. Berarti untuk ninel ini pembuahannya sistemnya potes pucuk? Tidak. Dibiarin aja? Iya, ini salah satu jenis pohon anggur yang secara pembuahannya dibiarkan saja, dia nunggu dari tunas air dan sulur. Ini tidak saya lakukan pemangkasan ini. Tapi banyak banget ini. Iya. Oh, pohonnya dia aja di pojok di sana. Ini dari pojok sana kemari perkiraan sekitar 10 meter. 10 meter. Tapi kan ini kan berbelok-belok, berarti bisa 15-an meter ini. Betul. Ya, karena ini bentuknya L, ada yang ke kiri, ada yang ke lurus ini. Ya. Betul. Berarti di sini ada apa aja nih? Ya, kalau di sini kita Purnama Grape, kita menjual media tanam juga. Ya. Jadi ada media tanam besar. Ini ukuran karung yang besar nih. Ini 50.000 khusus anggur. Nah, ini ada ukuran karung kecil 10.000. Yang ini? Iya. Ini. Itu. Juga ada sekam bakar, sekam mentah, ada kohe kambing dan lain sebagainya. Ya. Cuma stoknya ada di rumah ya? Ya.
Ini stoknya kemungkinan udah habis ini, kemarin banyak ini. Ya, karena banyak permintaan, ya. Jadi ya masih sisa ini, ya. Tapi di rumah kita lagi proses produksi juga untuk media tanam. Kalau untuk tabu lampot ini? Ya, tabu lampot juga sama kita jual juga. Dia ada beberapa varian di sana ya. Jadi ada Trans, ada Gospi, ada Jupiter, ada Cupidon, Casanova, dan lain sebagainya. Ya, termasuk bibit juga kita. Dan selain bibit, saya juga menjual jasa. Jasa? Ya, jadi jasa pertama adalah jasa penyambungan. Jadi kalau Bapak Ibu punya pohon anggur jenis lokal, bisa info ke saya. Ya, kita akan rubah menjadi anggur impor. Ya, kita menggunakan metode sambung pucuk nanti. Ya. Jadi pohon yang lama tidak perlu dibuang ya? Ya. Jadi nanti bisa langsung diganti varian? Iya, kalau pohon anggur lokalnya sudah umur di atas 1 tahun, itu bisa nanti satu pohon ada 3 varian, ada 3 jenis anggur impor. Oh, dia bisa berbagai macam jenis ya? Iya, nah jadi satu pohon nanti ada yang merah, ada yang hitam, ada yang hijau, gitu. Tergantung selera ya? Betul. Ya, karena beberapa pengalaman saya, salah satunya juga, ya bukan puluhan lagi, mungkin udah ratusan lah. Ya, saya sambung anggur lokal ke anggur impor. Ya, itu biasanya yang genja-genja dulu. Jadi jenisnya Jupiter, itu warnanya merah. Terus Gospi, warnanya hitam. Ya, nah terus nanti sisanya terserah, mau Ninel, mau Cupidon, Epres, dan lain sebagainya. Ya, tergantung selera konsumen. Iya. Nah, terus kalau berkaitan jasa, terus juga jasa perawatan, ya. Nah, kita jasa perawatan lah ada juga, ya sampai pohon anggurnya berbuah. Berarti mulai dari awal tanam sampai berbuah. Betul. Ya. Bibit disediain ya? Ya, bibit dari kita, media tanam dari kita, dan lain sebagainya. Berarti konsumen dah tinggal kode aja ya? Iya. Tinggal kode nanti bisa berbuah. Iya. Itu biasanya dari awal tanam sampai berbuah itu berapa bulan Om? Jadi kalau kita ngitungnya begini ya, dari bibit aja bibit kita 2 bulan itu udah layak jual. Bibit 2 bulan. Nah berarti idealnya sampai dia pembuahan butuh waktu 6 bulan. Berarti 6 tambah 2, 8 bulan. Itu bisa dibuahkan. Idealnya. Tapi kalau misalkan pohon itu subur, itu nggak nunggu sampai 8 bulan. Ya. Itu antara 5 bulan atau mungkin ya sekitar 7 bulan udah bisa dibuahkan. Ya. Dengan satu syarat pohon subur ya? Subur. Gitu. Karena saya juga udah membuktikan salah satunya Mbak Santi waktu itu kalau nggak salah 5 bulan udah saya buahkan. Dan berhasil ya? Berhasil. Cuma sudah laku nih kayaknya nggak ada di sini nih. Iya. Ya. Kalau di sini memang ada beberapa yang pohon kalau udah berbuah itu cepet banget. Ninel aja nih, Ninel ini. Ya. Seingat saya nih, ini udah ada 6 kali penawaran. Ninel. Padahal pohon sebesar ini ya? Iya. Makanya kan walaupun penawaran sampai katakan berapa ratus juta juga kita kagak jual. Karena ribuan. Soalnya pohon ini satu-satunya pohon yang ditanam ke tanah. Ya, secara tingkat resikonya tinggi. Udah begitu, masalahnya batang-batangnya juga udah puluhan meter. Udah sekitar 12 meter, 10 meter. Susah. Ya. Ya, ini kita juga menjual tambu lampot ya. Nah, ini tambu lampot ini ada beberapa jenis ya, yang tadi saya sampaikan di awal ya. Kita ada Basanti, ada Cupidon, ada Casanova, Jupiter, Trans, Gospi, dan lain sebagainya. Ya, itu. Ya, jadi kita bukan anggur aja yang kita jual, macam-macam bibit ya. Ada jeruk tuh, ya. Ada pontin, ada tomat, ada cabai, macam-macam lah. Ya. Itu. Sebelum kita akhiri, saya berpantun dulu nih ya. Beli bola, naik Grab, lewat ke Cikunir. Jangan lupa mampir ke Purnama Grab. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.